Tidak ada kata terlambat ya tadi untuk bertobat. Dan yang paling utama ketika kita belajar untuk sholat, jangan nunggu nanti. Kalau nanti keburu mati. Jangan nunggu kapan-kapan. Kalau nanti kapan, keburu kapan. Mas Roni, Masya Allah, ini kata hikmah yang pantas ditulis dengan tinta emas. Artinya banyak orang malas ke masjid, ke Eropa sampai ke Amerika, sampai ke Australia, sampai ke New Zealand, sampai tapi ke masjid di depan rumahnya nggak nyampe-nyampe. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua rahmatullah, hidup ini Allah beri kesempatan sekali aja untuk kita bersiap-siap pindah ke akhirat. Allah sudah memastikan dalam Al-Quran bahwa dunia ini akan digusur. Itulah yang namanya hari kiamat, peristiwa yang akan menggusur semua kehidupan di muka bumi. Artinya apa? Tidak ada yang abadi di dunia. Nah, Abi Amir ingin mengajak teman-teman semua, hari ini kita belajar filosofi hidup dari Mas Roni, sahabat Abi Amir yang dulu pernah Abi Amir bersama-sama waktu di Hafiz Indonesia. Sekarang ketemu lagi sama Mas Roni. Mas Roni, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abi Amir ingin Mas Roni kasih pesan yang menguatkan iman kita, ya, bukan dari pengalaman Mas Roni sampai sekarang, apa pesan yang bisa Mas Roni? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'du. Hadirin jamaah, teman-teman, saudara-saudara seiman yang sedang menunaikan ibadah puasa saat ini, maka tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat ya tadi untuk bertobat. Dan yang paling utama ketika kita belajar untuk sholat, jangan nunggu nanti. Kalau nanti keburu mati. Jangan nunggu kapan-kapan. Kalau nanti kapan, keburu kapan. Kalau hari ini kita nggak mau sholat di belakang imam, maka nanti suatu saat kita sholat akan di depan imam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, belajar dan terus belajar untuk perkara agama ini bukan perkara yang sulit, akan tetapi perkara agama ini perkara yang mudah. Karena yang mempersulit daripada perkara agama ini adalah mindset kita dan pikiran kita. Jadi sulit untuk mengamalkan daripada perkara agama. Karena tapi kalau kita balik lagi daripada pikir kita ini, mindset kita bahwasanya agama ini memudahkan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, maka insya Allah Allah akan berikan kekuatan, berikan hidayah kepada diri kita ini. Dan senantiasa kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala ini akan hidayah dalam hati kita dan berikan hidayah kepada orang-orang yang ada di sekitaran kita ini. Meskipun berjumpa, berjabatan tangan, melihat, selalu kita doakan, ya Allah, si fulan bin fulan berikanlah hidayah agar senantiasa dapat melaksanakan perintah-perintahmu dan menghidupkan daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Insyaallah. Masya Allah. Jadi jangan malas ke masjid. Kalau hari ini kita tidak mau sholat di belakang imam, nanti tahu-tahu kita sudah digotong disolatin di depan imam. Ya teman-teman, ini nasihat luar biasa, kalimat yang luar biasa. Mas Roni, Masya Allah, ini kata hikmah yang pantas ditulis dengan tinta emas. Artinya banyak orang malas ke masjid, ke Eropa sampai ke Amerika, sampai ke Australia, sampai ke New Zealand, sampai tapi ke masjid di depan rumahnya nggak nyampe-nyampe. Ini seakan-akan masjid itu tempat paling jauh di muka bumi. Ya Allah teman-teman, ayo biasakan ke masjid, hidupkan masjid. Kita akan menjadi paling mulianya hamba Allah di muka bumi. Karena rumah yang paling Allah muliakan di muka bumi adalah masjid. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka
membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri, yatim duafa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.